Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang kita bahas, yaitu surat At-Tin, dengan maksud untuk mengulang hafalan dan juga mungkin ada beberapa yang belum benar atau kurang pas bacaannya bisa diperbaiki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian jamaah ketika membaca Bismillahi itu kepanjangan. Karena itu hukum tajwidnya adalah mat tabi'i. Mat tabi'i itu berapa harokat? 2. Ya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu berarti kepanjangan. Kalau 2 itu Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
Jangan kepanjangan, jangan kecepatan. Ya, kalau dalam ketukan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Jamaah sekalian yang kami hormati, kemarin kita telah menyelesaikan tafsir ayat yang keberapa? Ayat berapa? Ayat kedua. Ya. Ayat yang kedua bunyinya apa? Watu risinin. Berarti malam hari ini kita akan membahas ayat yang ketiga. Bunyinya wa hadzal baladil amin, yang artinya demi negeri yang aman ini. Ya. Inilah sumpah yang keempat yang Allah sampaikan di awal surat yang mulia ini, yaitu surat At-Tin. Di sumpah yang keempat ini Allah bersumpah dengan Al-Balad Al-Amin, yang terjemahannya adalah negeri yang aman. Negeri yang aman di dunia ini banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Purbalingga aman enggak? Kira-kira masuk enggak kira-kira ini ayat ini? Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, alias mereka semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri yang aman dalam ayat ini adalah kota Mekah. Walaupun enggak disebutkan secara tersurat, secara eksplisit di dalam ayat ini bahwa negeri yang aman itu adalah Mekah, akan tetapi para ulama kita telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan negeri yang aman di dalam ayat ini adalah kota Mekah. Ketika para ulama kita berijma, tentunya mereka melandaskan kesepakatan itu di atas dalil. Tidak asal berbicara.
Apa dalil mereka? Dalil mereka antara lain adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Ali Imran ayat 97. Surat apa? Ali Imran ayat 97. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan beberapa keistimewaan kota Mekah. Allah berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Yang artinya barang siapa yang masuk ke dalamnya, kemana? Ke kota Mekah, maka dia akan aman. Jadi ayat tadi wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, di dalam ayat lain disebutkan barang siapa yang masuk ke kota Mekah maka dia aman. Aman di sini maksudnya gimana kira-kira? Aman dari apa? Aman dari copet? Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya pernah kecopetan di sana. Para ulama kita mengatakan maksud dari aman di sinilah aman dari peperangan. Aman dari serangan musuh. Ya. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa termasuk aman juga, termasuk keamanan yang dimaksud dalam ayat tadi adalah keamanan dari bencana alam. Seperti contohnya gempa bumi. Pernah dengar Mekah gempa? Pernah? Belum. Bahkan gajah mau masuk aja nggak bisa. Peristiwa pasukannya siapa? Abroha. Nggak bisa masuk. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keamanan ini bukan hanya setelah Islam datang. Bukan hanya setelah Nabi kita SAW diutus. Tapi juga pada zaman jahiliyah sudah dikenal yang namanya Mekah itu kota yang aman. Makanya di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan Mekah ini sebagai kota yang aman dan damai. Antara lain dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Dalam surat Al-Ankabut ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan negeri mereka, yaitu kota Mekah itu sebagai tanah yang suci yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Padahal kota-kota yang ada di sekeliling Mekah banyak terjadi perampokan. Jadi kenapa mereka enggak bandingkan ketika masuk ke Mekah aman, ketika keluar dikit rampok. Dan ini sejak zaman jahiliyah. Orang masuk ke kota Mekah mereka udah tahu enggak boleh macam-macam walaupun dia penjahat. Begitu masuk kota Mekah mereka takut mereka. Ustaz, kondisi aman dan aturan untuk menjaga keamanan di kota Mekah itu sejak kapan Ustaz ada aturan seperti itu? Sejak kapan kira-kira? Sejak kapan? Yang bikin aturan itu siapa? Allah. Dan sejak kapan itu dibikin aturan seperti itu? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Berarti sudah berapa tahun aturannya? Bumi ini lahirnya tahun berapa? Orang ngerti Ustaz. Sejak diciptakannya langit dan bumi, begitu diciptakan langit dan bumi, otomatis Mekah jadi kota yang aman. Sampai kapan aturan ini? Sampai hari kiamat. Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard.
Sesungguhnya negeri ini, maksudnya Mekah, telah Allah haramkan. Nanti kita akan jelaskan maksudnya tanah haram itu apa. Kan sering kan kita dengar kata tanah haram. Apa maksudnya tanah haram? Nanti kita akan jelaskan. Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Sampai kapan wahai Rasul? Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Dan kota Mekah ini akan terus haram, akan terus suci, akan terus aman, akan terus damai sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dan yang merasakan aman itu bukan cuma manusia. Makhluk lain juga merasa aman. Seperti binatang dan pepohonan. Seperti binatang dan pepohonan. Dan itu memang dilarang oleh Nabi kita SAW untuk mengganggu mereka. Sehingga para binatang dan pepohonan itu mendapatkan jaminan keamanan dari agama kita. Ketika mereka masuk ke kota Mekah. Saya nggak tahu apakah mereka pada hijrah kota Mekah atau enggak. Ya begitu tahu ya ada pembunuhan misalnya, mereka apakah pada lari ke kota Mekah? Ini aturan yang diatur oleh agama kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, "Lamma fatahallahu azza wa jalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qama fin nas." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah, lewat perang atau tidak? Lewat perang atau tidak? Masa enggak lewat perang? Masih ingat idza jaa nasrullahi wal fath? Pakai perang. Mereka semuanya pakai baju perang. Nanti kita akan jelaskan. Loh, katanya tadi aman. Kita akan jelaskan. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, maka beliau pun berdiri di hadapan seluruh manusia. Fahamidallaha wa athna alaihi thumma qal. Setelah beliau memuja dan memuji Allah, maka kemudian beliau berkata, Innallaha habasa an Makkatal fil. Sesungguhnya Allah menghalangi gajah untuk masuk ke kota Mekah. Demi apa? Demi keamanan. Demi keamanan kota Mekah. Gajah saja nggak bisa masuk. Masih ingat gajah yang paling tinggi namanya siapa? Siapa namanya? Mahmud. Nun sewu nih yang kebetulan namanya sama. Jadi pemimpinnya gajah yang paling besar namanya Mahmud. Silahkan didengarkan lagi kisahnya di dalam tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrul Al-Fil, maaf. Ya, Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ceritanya bagaimana? Sampai gajahnya ngambek itu gimana ceritanya? Silahkan didengarkan lagi. Rekamannya ada, audionya maupun videonya insyaallah ada. Kata Nabi SAW, Innallaha habasa amma katal fil. Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi gajah untuk bisa masuk ke kota Mekah. Wasallatu alaiha rasulahu wal mu'minin. Kemudian di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasul dan kaum mukminin menguasai kota Mekah. Gajah enggak bisa, tapi Nabi SAW dan pasukannya bisa. Wa innaha lan tahilla li ahadin kana qabli. Kota Mekah ini tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Sebelum siapa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaha uhillat li sa'atan min naharin wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Akan tetapi hari ini untuk sesaat kota Mekah dihalalkan untukku. Berarti yang menghalalkan siapa? Allah. Untuk siapa? Rasul. Dan cuma sesaat saja. Supaya Rasul SAW bisa menaklukkan kota Mekah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di. Dan setelahku tidak akan pernah kota Mekah ini dihalalkan untuk siapapun. Berarti pernah dihalalkan cuma sebentar untuk siapa? Rasulullah SAW. Untuk membersihkan Mekah dari berhala-berhala. Sudah. Baru sekarang kita bicara tentang keamanan yang dirasakan oleh binatang, kemudian oleh tumbuhan dan seterusnya. Beliau mengatakan, "Fala yunaffaru sayduha." Maka tidak boleh mengusir binatang buruan yang ada di dalamnya. Mengusir itu gusah. Nanti kita akan jelaskan. Tidak boleh mengusir, gusah. Gusah sih bahasa Indonesianya mengusir apa bukan? Apa? Mengusir kan? Benar Mbok? Iya, enggak boleh ngusir. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala yuhtala syaukuha. Tidak boleh dipotong duri pohon-pohonnya. Kemudian terakhir beliau katakan wala tahillu saqitatuha illa limunsyid. Dan tidak halal barang temuan yang ada di Mekah kecuali untuk diambil supaya diumumkan. Tidak halal diambil kecuali untuk diumumkan. Kita akan jelaskan nanti maksudnya bagaimana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang saya bacakan tadi sekurang-kurangnya ada 4 permasalahan di situ. Ada 4 hukum yang semuanya menggambarkan keamanan kota Mekah. Yang pertama, hubungannya dengan perang. Hubungannya dengan perang. Tidak boleh perang di kota Mekah. Sama sekali tidak boleh perang di kota Mekah. Kecuali yang tadi kita sebutkan tadi apa? Rasul SAW dihalalkan. Dan juga pengecualian yang lainnya kalau kaum muslimin diserang. Diserangnya di mana? Di Mekah. Dalam kondisi seperti itu maka boleh kaum muslimin berperang karena diserang duluan. Dan itu ada dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 191. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih." Jangan sekali-kali kalian memerangi kaum musyrikin di Masjidil Haram kecuali kalau kalian diperangi oleh mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah ganjaran buat orang-orang kafir. Jangankan perang, bawa senjata aja enggak boleh. Jangankan perang, bawa senjata aja enggak boleh. Lah, polisi kepriwe Ustaz? Kecuali kalau ada kebutuhan. Kecuali kalau ada kondisi darurat. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada kondisi darurat enggak boleh. Ya. Makanya pernah lihat ada orang bawa pedang di kota Mekah. Nenteng atau bawa samurai. Ya paling jagal Ustaz. Tukang jagal itu pun enggak dibawa ke jalan-jalan. Enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis,
atau disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhmalas silahu bi Makkah. Rasulullah SAW melarang untuk membawa senjata di mana? Makkah, untuk keamanan. Ini hukum yang pertama, kaitannya dengan masalah peperangan. Hukum yang kedua, kaitannya dengan masalah hewan buruan. Tadi Nabi katakan tidak boleh apa? Mengusir, gusah. La yunaffar, artinya tidak boleh diusir. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya ada binatang buruan sedang bernaung di bawah sebuah pohon. Lagi ngiyup. Jangan iseng, hus, enggak boleh. Contohnya ya, kayak misalnya hewan buruan, contohnya kayak apa? Rusa misalnya, rusa lagi ngaso, ya, sedang istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian datang, kita pengen di situ, kemudian kita usir dia, nggak boleh. Ngusir saja nggak boleh, apalagi nangkep, apalagi bunuh. Kalau sampai kejadian bunuh gimana Ustadz? Ada dendanya. Ada dendanya. Yang benar Ustadz. Iya. Gimana itu aturannya Ustadz? Ada dalam Al-Quran. Kok nggak pernah baca Ustadz? Nggak pernah baca apa nggak paham? Ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 95. Surat Al-Ma'idah ayat 95. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam keadaan ihram, sedang haji atau umrah. Berarti di mana itu? Ya di Mekah lah, nggak ada haji di Purbalingga. Ya haji dan apa? Umrah itu di Mekah. Ya. Jangan sekali-kali kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammida. Barang siapa yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Maka harus membayar ya senilai hewan yang dia bunuh dari hewan ternak. Jadi dicari hewan yang senilai dari hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Sing gede dhisik. Onta, sapi, kambing. Ayam ora mlebu lho. Kok ana sing kurban karo ayam kok. Ya, jadi kalau na'am, an'am, ya itu hewan ternak. Hewan ternak itu tadi kambing, onta, sapi, ya, kemudian kambing dengan segala spesiesnya. Ya. Terus gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Yang memutuskan hewan apa kira-kira yang senilai itu adalah dua orang yang kapabel di antara kalian. Jadi ulama, ya. Jadi enggak sembarangan. Jadi jangan-jangan nanti ada yang laki cara nenyong semene. Enggak. Yang memutuskan adalah para ulama. Nah, Ustaz, contoh nih, saya kasih contoh. Fatwanya para sahabat. Kalau menurut jenengan, orang bunuh burung merpati. Bunuh burung merpati. Kira-kira dendanya apa? Ayam. Kan tadi sudah dikatakan, harus hewan ternak. Dan hewan ternak sudah kita sebutkan. Yang mana kira-kira? Sing paling cilik. Kambing. Iya. Dan itu fatwanya Umar ibn al-Khattab. Fatwanya Utsman bin Affan. Dan juga fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Barang siapa yang membunuh burung merpati, maka dia harus ganti seekor kambing. Marem apa ora? Marem. Makanya bagi yang pernah umroh atau haji,
akan melihat bahwa burung merpati seakan-akan tidak menemukan kedamaian melebihi kedamaian di mana? Kota Mekah. Bukan di pohon-pohon burung merpati itu. Di mana? Di pelataran masjid. Ratusan, ribuan mungkin. Gak ada satupun yang berani apa? Ngutik-ngutik. Kecuali anak kecil yang pelayon. Nah, karena ketidaktahuan dia. Jadi kalau kita tahu sudah gak boleh. Gusah itu gak boleh. Jadi terus kalau kita lewat ya lewat aja, enggak apa-apa. Paling lewat, nanti mereka pada terbang terus hinggap lagi. Mana ada kota di muka bumi ini yang seperti itu. Jajal darah nengkene kepriwe. Macam-macam, anak kecil itu pelintang, apalagi. Makanya hati-hati yang bawa anak kecil, nanti ketika ke Mekah jangan bawa ketapel. Dan wah kayak marum kayak seneng banget. Subhanallah, luar biasa. Yang merasakan keamanan bukan cuma manusia, bahkan binatang pun merasa aman ketika tinggal di kota Mekah. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga kaitannya dengan tetumbuhan, dengan pepohonan. Tadi redaksi hadisnya la yuhtala syaukuha. Tidak boleh dipotong duri pepohonan. Duri. Nek rine biroli apa maning tangkainya, apalagi pohonnya. Bayangkan, pohon pun merasa aman tinggal di kota Makkah. Maka berbahagialah pohon-pohon yang tinggal di kota Mekah. Ustaz, kalau di Mekah itu mau bangun gimana Ustaz? Ada pohonnya di tengah jalan itu gimana Ustaz? Mayoritas ulama, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan bahwa yang tidak boleh diganggu itu pohon yang tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri itu maksudnya ditumbuhkan oleh Allah, bukan ditanam oleh manusia. Nah kalau pohon yang ditanam oleh manusia gimana Ustadz? Boleh. Ya, makanya kalau diperhatikan itu di pinggir-pinggir kota Mekah, kota Madinah, jalan-jalan itu kan ada banyak pohon. Ya, dan sesekali pohon itu dipangkas. Ya, kayak di sini dinas apa namanya? Taman kota, iya. Dinas apa? Tata kota atau apalah, pokoknya gitulah sing kerjane ngetoki apa? Wit, ya. Di sana juga ada. Kenapa boleh? Karena itu ditanam oleh manusia. Sudah, ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat adalah yang kaitannya dengan barang temuan. Yang kaitannya dengan barang temuan. Kalau kita nemu barang di selain kota Mekah, aturannya gimana? Diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun diumumkan gak ada yang ngaku, gimana? Gimana? Boleh panjenengan miliki. Itu aturannya. Dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nemu apa misalnya, menemu jam misalnya. Bukan disimpan rapat nomor ditunggoni setahun. Tuh, diumumkan. Diumumkannya gimana Ustaz? Ya diumumkan ciri-cirinya, jangan diumumkan aku nemu jam nang kiene anak kiene, nang kiene anak kiene. Terus anak tulisannya kayak gie, rinci sekali. Nanti aja mungkin saja ada orang yang datang. Ya, mungkin saja ada orang yang usah. Aku kayaknya jamku gue loh. Ciri-cirinya apa? Persis seperti apa yang tadi disebutkan diumumkan. Enggak, tapi disebutkan secara global. Saya nemu jam mereknya bukan merek. Saya nemu jam warnanya putih misalnya. Gitu saja. Pastikan di situ akan ada cirinya, misalnya di belakangnya
kelihatan mesinnya misalnya. Jangan-jangan nanti jam saya yang hilang. Ya, di belakangnya kelihatan mesinnya, kemudian ada goresan kayak gini. Dan itu nggak dikasih tahu. Cuma diumumkan, saya nemukan jam warnanya putih. Nanti kalau ada yang ngaku, ditanya ciri-cirinya kayak apa. Kalau dia bisa menyebutkan ciri-cirinya detil seperti ciri-ciri jam itu, maka serahkan kepada dia. Kalau ternyata sampai diumumkan setahun tidak ada yang ngaku, maka jam itu milik jenengan. Jadi harus dipahami, karena sebagian orang nemu langsung disedekahkan. Enggak, diumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun diumumkan gak ada yang ngaku, monggo buat panjenengan. Nah Ustaz, kalau di Mekah bedanya apa? Kalau di Mekah, menurut mayoritas ulama, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar, kalau yang tadi yang kaitannya dengan tetumbuhan itu mayoritas ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kalau yang sekarang ini yang kaitannya dengan barang temuan, menurut mayoritas ulama sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar, menurut mayoritas ulama hanya boleh diumumkan saja dan tidak akan boleh dimiliki oleh yang menemukan sampai kapanpun. Berarti gue nunggu mahku terus, Ustaz. Nah, sekarang di sana ada badan khusus. Biasanya bahasa Arabnya itu qismul mafqudat. Bahasa Inggrisnya lost and found. Lost artinya apa? Hilang. Found, nemu. Jadi bagian hilang dan nemu. Gitu ya. Ya semuanya bagian untuk menyerahkan barang-barang temuan. Kalau kita lihat tuh banyak sekali di situ. Ya, mulai dari tas, kemudian jam, kemudian paspor, ya KTP, jangan KTP Purbalinggaan kanan dia. Dari seluruh penjuru dunia datang ke situ. Ya, bisa dibayangkan. Tapi kalau kayak sandal jepit ya orang mlebu ngono. Yo nyesek-nyesek sih sandal jepit bukakan ngono. Yang dimaksud barang temuan ini barang temuan yang bernilai, ya, bernilai. Duit mangpe orang bakal mlebu ngono. Ya, itu. Jadi ini kaitannya dengan keamanan. Jadi semuanya ini bermuara kepada keamanan. Dan ternyata keamanan yang ada di kota Mekah itu bukan hanya keamanan secara fisik. Termasuk juga keamanan secara pangan, makanan. Ya. Secara makanan juga dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Qasas ayat 57. Dalam surat Al-Qasas ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman amina." Bukankah sejak dahulu kami telah menjadikan Mekah ini sebagai tempat yang aman bagi mereka. Kemudian Allah menafsirkan di antara bentuk amannya apa? Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Didatangkan ke kota Mekah ini segala jenis buah-buahan. Segala jenis buah-buahan rizqan min ladunna, rizki dari kami. Siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan kota Mekah, gersang toh? Gersang, tapi buah-buahan lengkap. Bahkan sebagian teman-teman saya yang dulu kuliah di Madinah itu baru ngelihat apel merah ya di sana. Nah, jadi seumur-umur itu belum pernah merasakan apel merah, ya dapatnya di sana. Jeruk, nanas, apalagi minta apa lagi di sana? Kelapa, apalagi? Duren. Ya buah-buah yang enggak ada di Indonesia ada di sana, yang ada di Indonesia juga ada di sana. Ya. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Ustaz? Seterusnya. Dari mana Ustaz bisa kita simpulkan bahwa itu berlaku seterusnya? Dari kata-kata yujba. Yujba itu dalam tata bahasa Arab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang kaitannya dengan hari sekarang dan masa yang akan datang.
Bahasa Inggrisnya apa ya? Present dan future. Jadi dalam bahasa Arab itu present dan future dalam satu kata, yaitu kata fi'il mudhari'. Mulanya belajar bahasa Arab ya, jadi paham ya. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Di antara pentingnya belajar bahasa Arab, jadi kita paham bahwa ayat ini berlaku bukan cuma sekarang, bukan berlaku cuma dulu saja, sampai seterusnya. Subhanallah. Makanya kita bisa memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Aman dari peperangan, aman dari serangan musuh, aman dari bencana alam, aman untuk manusia, aman untuk binatang, aman untuk tumbuhan, aman untuk barang, temuan, dan juga aman dari sisi pangan, yaitu buah-buahan yang sangat beragam yang ada di kota Mekah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf nanti tidak ada tanya jawab ya. Insya Allah kita akan undur pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.